Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fajri Hanif dengan NIM 21140400007. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai silabus. Kemudian materi yang kedua mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian yang ketiga mengenai modul ajar. Kemudian yang keempat mengenai program remedial. Kemudian yang kelima mengenai program pengayaan. Dan yang terakhir tentang program olimpiade. Baiklah, masuk pada materi yang pertama mengenai silabus. Nah, yang pertama, pengertian dari silabus. Silabus sebagai salah satu perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh setiap guru, yang mana silabus ini juga wajib digunakan sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi secara otomatis setiap guru ini kemudian akan menjadikan silabus ini sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Menurut Dr. E. Mulyasa, MPD, beliau mengatakan bahwa silabus itu adalah suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan juga pengembangan penilaian hasil belajarnya. Jadi dapat kita artikan bahwa silabus ini adalah suatu perangkat yang disusun secara sistematis, yang mana dalamnya memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memudahkan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini ialah untuk mempermudah serta memperlancar dalam meningkatkan hasil belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan juga berdaya guna. Dengan demikian, guru akan melihat, menganalisis, mengamati, serta memprediksi berbagai program pembelajaran tentang berbagai kerangka kerja yang terencana dan juga logis. Kemudian, masuk kepada komponen-komponen dari silabus. Silabus sekurang-kurangnya memuat beberapa komponen. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang mana pada identitas mata pelajaran ini memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Kemudian yang kedua tentang identitas dari sekolah. Identitas sekolah yang memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Kemudian yang ketiga kompetensi inti. Kompetensi inti ini sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Kemudian yang keempat tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan.
Kompetensi dasar merupakan suatu kemampuan dalam mencapai berbagai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam berbagai pembelajaran. Kemudian yang kelima tentang indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi sendiri diantaranya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, serta suatu proses yang menggambarkan ketercapaian dari kompetensi dasar. Kemudian yang keenam, materi pokok. Materi pokok memuat tentang fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketujuh, pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penilaian sebagai suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam menentukan berbagai pencapaian serta hasil belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedelapan, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam suatu mengembangkan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Selain itu, terdapat juga berbagai model pembelajaran serta strateginya yang disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan mata pelajaran yang akan dicapai dalam waktu pembelajaran tersebut. Kemudian yang kesembilan, alokasi waktu. Alokasi waktu ini disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Sumber belajar. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, atau media elektronik, alam sekitar, serta berbagai sumber belajar lainnya yang relevan. Kemudian masuk ke dalam faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis dalam menyusun silabus. Dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, setiap sekolah diberi kebebasan dan keluasan untuk mengembangkan silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kondisi dan kebutuhan masing-masing. Ada beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus ini, antara lain yang pertama, ilmiah. Ilmiah di sini dimaksudkan yaitu segala sesuatu yang bersifat keilmuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, relevansi. Relevansi mengandung arti bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian materi dan kompetensi dasar dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, maupun perkembangan fisik. Relevansi juga mengandung arti bahwa kesesuaian dan keserasian antara silabus dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pemakaian lulusan, serta kebutuhan di dunia kerja. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas mengandung makna bahwa pelaksanaan program, peserta didik, dan juga lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Kemudian yang keempat, kontinuitas. Kontinuitas ini mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan kepribadian peserta didik. Kemudian yang kelima, efektivitas. Efektivitas dalam pengembangan silabus
berkaitan dengan keterlaksananya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam standar isi. Silabus yang efektif adalah yang dapat diwujudkan dalam pembelajaran di kelas. Sebaliknya, silabus tersebut dikatakan kurang efektif apabila banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang keenam, efisiensi. Efisiensi dalam pengembangan silabus ini berkaitan dengan upaya untuk menghemat penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, konsisten. Konsisten mengandung arti bahwa antara kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan juga penilaian memiliki hubungan yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Hubungannya yang sangat konsisten dalam membentuk kompetensi peserta didik. Kemudian yang kedelapan, memadai. Memadai dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup, indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan juga sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Di samping itu, prinsip memadai juga berkaitan dengan sarana dari prasarana, yang berarti bahwa kompetensi dasar yang dijabarkan dalam silabus, pencapaiannya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian yang terakhir, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian masuk ke yang langkah-langkah pengembangan silabus. Suatu silabus dapat dikembangkan melalui beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa mengkaji kompetensi inti dan juga kompetensi dasarnya. Hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang pertama yaitu urutan dari KI dan KD ini sendiri berdasarkan kepada suatu hierarki kedisiplinan ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada pada kompetensi inti atau standar isi. Kemudian juga harus diperhatikan keterkaitan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran. Kemudian langkah yang berikutnya, yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Hal yang harus diperhatikan di sini yaitu kita harus mengetahui potensi dari peserta didik, kemudian relevansinya dengan suatu karakteristik daerah, kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik, serta relevansi yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta tuntutan dari lingkungnya. Kemudian yang terakhir, alokasi waktu. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Hal yang harus diperhatikan pada suatu pengembangan kegiatan, yang pertama, kegiatan pembelajaran harus disusun dengan tujuan memberikan bantuan pada peserta didik. Kemudian kegiatan pembelajaran berisikan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan para peserta didik dan harus dilakukan secara berurutan untuk dapat mencapai beragam kompetensi dasar. Kemudian langkah yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator sebagai sebuah penanda pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditandai juga oleh perubahan perilaku dan dapat diukur. Di dalamnya mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, mata pelajaran, serta potensi daerah. Kemudian langkah yang keempat, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu ini didasarkan kepada jumlah minggu efektif serta alokasi waktu yang dibutuhkan oleh pada setiap mata pelajaran per minggu, dengan sebelumnya mempertimbangkan sejumlah keluasan
kedalaman, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, serta berbagai tingkat kepentingan terlebih dasar lainnya. Kemudian langkah yang keenam, menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini sebagai suatu rujukan, objek dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, berupa media cetak, serta media elektronik, narasumber, dan lingkungan sosial budaya. Kemudian masuk ke contoh dari silabus. Yang pertama ada judulnya silabus, kemudian ada identitas dari silabus tersebut. Yang pertama ada mata pelajarannya yaitu matematika, kemudian nama sekolahnya UPT SMP NPG Lintau Buo Utara, kemudian kelas atau semester kelas 8 semester 1 dan 2, kemudian tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian selanjutnya ada kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian di bawahnya ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan juga penilaian. Kita lihat pada kompetensi dasar di 3.1, di mana berisi membuat generalisasi dari pola-pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, di mana materi pembelajarannya mengenai pola bilangan dan juga pola konfigurasi objek. Di indikator pembelajarannya ada 3.11, memberikan contoh pola keteraturan di alam. Kemudian 3.1.2, menentukan pola bilangan bulat. Kemudian sampai 3.6. Kemudian kegiatan pembelajarannya yang pertama, mencermati konteks yang terkait pada pola bilangan. Misalnya penataan nomor alamat rumah, penataan nomor ruangan, penataan nomor kursi, dan lain sebagainya. Kemudian ada alokasi waktu. Di sini alokasi waktu untuk KD 31 dan juga 41 yaitu 12 jam pembelajaran. Kemudian juga ada sumber belajarnya. Kemudian yang terakhir ada penilaian, di mana penilaian ini dilakukan secara tertulis, lisan, maupun penilaian lainnya. Di sini pada silabus ini saya menggunakan penilaian tertulis dengan cara melaksanakan ujian tulisan atau dalam bentuk ulangan harian. Siswa akan menjawab soal-soal yang diberikan sesuai dengan materi yang telah dipelajari dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Kemudian juga ada KD 4.1, kemudian dilanjutkan KD 32, 42, dan sampai seterusnya. Kemudian diakhiri dengan diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian juga ada guru mata pelajarannya. Baiklah, materi selanjutnya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang mana yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun lingkungan belajar yang lebih produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa
untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh. Artinya di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. Sementara itu, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Kemudian tujuan dan fungsi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, untuk mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, bertujuan untuk melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kemudian, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Unsur pokok yang terkandung dalam RPP itu meliputi ada identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, dan indikator yang hendak dicapai, kemudian ada materi pokok, kemudian kegiatan pembelajaran, alat dan media, kemudian penilaian dan tindak lanjut. Kemudian masuk ke prinsip-prinsip dari penyusunan RPP. RPP ini pada dasarnya merupakan kurikulum mikro yang menggambarkan tujuan atau kompetensi, materi, isi pembelajaran, kegiatan belajar, dan alat evaluasi yang digunakan. Efektivitas RPP tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa, kemudian harus berdasarkan karakteristik siswa, kemudian harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian perencanaan pembelajaran itu harus bersifat fleksibel. Kemudian masuk kepada komponen-komponen yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, kemudian ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, selanjutnya materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, kemudian yang ke F media dan bahan, yang ke G sumber belajar, dan yang ke H langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian, di mana penilaian ini ada penilaian sikap maupun pengetahuan dan keterampilan, dan juga terakhir ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Contoh dari RPP. Yang pertama ada judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kemudian di bawahnya terdapat identitas. Yang pertama ada satuan pendidikan. Selanjutnya mata pelajaran matematika, kemudian kelas atau semester, kelas 8 semester ganjil. Kemudian materi pokoknya yaitu pola bilangan dan alokasi waktunya 90 menit. Kemudian selanjutnya di bawahnya terdapat kompetensi inti yaitu KI 1 sampai KI 4. Kemudian dilanjutkan oleh pertemuan pertama. Di mana pertemuan pertama ini yang pertama terdapat kompetensi dasar. Di 3.1-nya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian di indikatornya menemukan pola konfigurasi objek, kemudian mendefinisikan pola bilangan, dan yang ketiga memahami jenis-jenis pola bilangan. Adapun tujuannya yaitu melalui pendekatan saintifik, peserta didik itu diharapkan mampu menemukan pola konfigurasi objek, mendefinisikan pola bilangan, serta memahami sifat-sifatnya dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Kemudian selanjutnya materi pembelajarannya yaitu tentang aturan barisan bilangan bertingkat dan juga jenis-jenis pola bilangan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian media dan sumber belajarannya terdapat buku ajar, gambar, video, dan juga LGBT. Kemudian terdapat sumber belajar
Selanjutnya masuk ke kegiatan pembelajaran, yang mana di kegiatan pembelajaran yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada orientasi, kemudian ada persepsi dan juga motivasi. Kemudian pada kegiatan inti ada kegiatan mengamati, kemudian kegiatan menanya, mencoba, menalar, kemudian mengomunikasikan, dan yang terakhir kegiatan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dan selanjutnya juga ada penilaian, di mana metode penilaiannya bisa dilakukan secara tes tertulis, kemudian juga bisa melalui tes lisan. Kemudian juga ada penilaian sikap dan juga ada rubrik dari penilaian sikap. Kemudian untuk keterampilan bisa dilakukan dengan penilaian portofolio ataupun dengan cara yang lainnya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang modul ajar. Yang pertama yaitu konsep dari modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menggapai kompetensi inti yang telah ditetapkan. Kemudian modul ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode pembelajaran, batasan-batasan, serta cara evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang secara sistematis dan menarik untuk membantu mencapai kompetensi yang diharapkan. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi dapat kita ambil pengertian bahwa modul ajar itu merupakan sebuah perangkat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode pembelajaran, batasan-batasan, serta evaluasi yang berdasarkan pada kurikulum, dirancang secara sistematis dan menarik, serta diaplikasikan dengan tujuan untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan dari peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian masuk kepada komponen dari modul ajar. Di komponen-komponen modul ajar ini terdiri dari informasi-informasi umum. Kemudian juga di informasi umum ini terdapat identitas modul, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, kemudian target peserta didik, dan juga model pembelajaran. Kemudian di kompetensi inti terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen, pengayaan dan remedial. Terakhir yaitu ada lampiran, di mana ada lampiran LKPD, glosarium, dan juga daftar pustaka. Kemudian masuk ke prinsip penyusunan dari modul ajar ini. Prinsip dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik. Yang pertama, menyusun modul ajar itu harus berdasarkan karakteristik, kompetensi, serta minat peserta didik di setiap fase. Menyusun modul ajar dengan memperhatikan perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi setiap fase. Kemudian yang kedua, menyusun modul ajar itu dengan melihat dari sudut pandang siswa, meyakini bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan masing-masing. Kemudian yang keempat, menyusun modul ajar bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan.
Kemudian yang kelima, menyusun modul ajar dengan keyakinan bahwa tingkat kematangan setiap peserta didik itu bergantung pada tahap perkembangan yang telah dilalui dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kemudian secara umum kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar yang pertama yaitu esensial, mana esensial ini yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan juga lintas disiplin. Kemudian yang kedua, menarik, bermakna dan menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kemudian yang ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian yang keempat, berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kemudian masuk kepada prosedur penyusunan modul ajar. Untuk menyusun modul ajar ini, yang perlu diperhatikan atau yang dilakukan pertama kali adalah analisis kondisi dan kebutuhan terkait guru, siswa, dan juga satuan pendidikan. Hal ini penting untuk membagi tugas mengajar guru dalam melaksanakan struktur kurikulum merdeka dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah dan satuan pendidikan. Selanjutnya, sekolah bersama guru mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan baik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun dalam pembelajaran. Guru merumuskan capaian pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai dasar dalam menyusun bahan ajar. Setelah modul ajar itu disusun, apabila pembelajaran selesai dilakukan, guru melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan memberikan tindak lanjut terkait hasil evaluasi yang telah dilakukan. Kemudian masuk ke contoh dari modul ajar. Nah, di sini terdapat contoh dari modul ajar yang judulnya itu modul geometri dan pengukuran. Kemudian ada identitasnya, yaitu yang pertama Satuan Pendidikan UPT SMP N3 Lintau Utara. Kemudian mata pelajarannya yaitu matematika. Kemudian kelas atau semester, kelas 8 semester 1 dan 2. Kemudian tahun ajaran 2023-2024. Kemudian alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 pertemuan. Kemudian ada materi pelajaran yaitu materi geometri dan pengukuran. Kemudian selanjutnya ada informasi umum. Di informasi umum ini yang pertama terdapat identitas penulis, kompetensi awal. Identitas penulisnya itu Fadila Hanif. Kemudian kompetensi awalnya tentang geometri dan pengukuran. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan mandiri. Kemudian sarana dan prasarananya yaitu ruang kelas, laptop, dan proyektor dan printer. Kemudian target peserta didik di antara 25-30 orang. Dan model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery based learning. Selanjutnya masuk ke kompetensi inti. Di sini terdapat yang pertama tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning, siswa itu diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi jaring-jaring bangun berdimensi 3, prisma dan limas yang akan dengan tepat membentuk bangun ruang yang dirujuk. Kemudian yang kedua, mengembangkan variasi jaring-jaring bangun berdimensi 3 atau prisma dan limas yang akan dengan tepat membentuk bangun ruang yang dirujuk. Kemudian ada asesmen. Asesmen ini individu dilakukan dalam bentuk latihan soal kuis
Sedangkan asesmen kelompok itu dilakukan dari hasil diskusi kelompok. Kemudian ada pemahaman bermakna. Kemudian juga ada pertanyaan pematik. Selanjutnya masuk di kegiatan pembelajaran. Di pertemuan pertama ini, urutan kegiatan pembelajarannya yang pertama kegiatan pendahuluan dengan waktu 15 menit. Yang pertama, guru. Guru melakukan salam pembuka, guru membimbing siswa untuk berdoa dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian dilanjutkan oleh siswa membaca doa secara bersama-sama. Kemudian guru mengajak siswa untuk bersama-sama melakukan pemanasan tepuk matematika. Kemudian siswa juga bersama-sama melakukan pemanasan tepuk matematika. Kemudian dilanjutkan sampai yang kegiatan inti dengan waktu 60 menit. Kemudian masuk ke yang terakhir, ada kegiatan penutup dengan waktu 15 menit. Yaitu guru meluruskan jawaban siswa apabila ada yang salah dan memberikan penguatan apabila jawaban siswa benar. Kemudian guru memberikan tugas dan guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, dan guru terakhir menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa di akhir pembelajaran. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran ini juga terdapat refleksi guru. Di antaranya terdapat apakah di dalam kegiatan pembukaan siswa itu sudah dapat diarahkan dan siap untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, apakah dalam memberikan penjelasan teknis atau instruksi yang disampaikan itu dapat dipahami oleh siswa. Kemudian sampai yang ke-11. Kemudian masuk ke refleksi siswa, di mana pada bagian di refleksi siswa ini berisi pada bagian mana dari materi bangun ruang yang dirasa kurang difahami oleh siswa. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. Kemudian kepada siapa siswa itu meminta bantuan untuk lebih memahami materi yang belum ia kuasai. Kemudian juga ada referensi. Kemudian dilanjutkan oleh pertemuan selanjutnya. Selanjutnya pada lampiran terdapat lembar kerja kelompok pertemuan pertama. Materi pokoknya ada jaring-jaring bangun ruang atau prisma. Kemudian terdapat nama kelompok, kelasnya, kemudian anggota. Selanjutnya ada petunjuk umum, petunjuk pengerjaan dari lembar kerja siswa. Kemudian juga ada perintah pengerjaan kegiatannya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi program remedial. Yang pertama yaitu konsep dasar dari remedial. Pengertian remedial ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu remediation. Kata remedial ini berasal dari kata to remedy yang bermakna menyembuhkan. Jadi remedi ini ditekankan pada proses penyembuhan. Sementara itu, kata remedial merupakan kata sifat, sehingga dalam bahasa Inggris selalu dibandingkan dengan kata benda. Misalnya remedial work yang berarti pekerjaan penyembuhan. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata remedial ini tidak berdiri sendiri, tetapi disandingkan dengan kata kegiatan atau pembelajaran, sehingga istilah yang digunakan adalah kegiatan remedial atau pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Pembelajaran remedial ini merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan kadar tertentu, menggunakan berbagai metode yang diakhiri oleh penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan dari peserta didik. Yang pada hakikatnya semua peserta didik itu akan mencapai standar kompetensi yang ditentukan, hanya waktu pencapaiannya yang berbeda.
Oleh karenanya perlu adanya program remedial atau perbaikan ini untuk bisa membuat atau membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian masuk yang kedua, hakikat pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial ini merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga bisa mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Untuk memahami konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial ini, terlebih dahulu perlu diperhatikan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diberlakukan menerapkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, sistem belajar tuntas, dan juga sistem pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Kemudian masuk ke pentingnya pembelajaran remedial. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap guru itu berharap peserta didiknya dapat mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Maka program pembelajaran remedial ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak anak. Dalam program pembelajaran remedial ini, guru akan membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapinya, mengatasi kesulitannya dengan memperbaiki cara belajarnya dan sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Kemudian tujuan dari pembelajaran remedial ini. Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial ini adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Secara umum, tujuan kegiatan remedial adalah sama dengan pembelajaran pada umumnya, yakni memperbaiki miskonsepsi siswa sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian masuk ke fungsi pembelajaran remedial. Yang pertama ada fungsi korektif. Fungsi korektif ini adalah memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Ini dilaksanakan guru berdasarkan hasil kesulitan belajar siswa yang ditemukan. Bertolak dari hasil analisis tersebut, guru memperbaiki berbagai aspek kesulitan proses pembelajaran, mulai dari rumusan indikator, hasil belajar, materi ajar, pengalaman belajar, penilaian dan evaluasi serta tindak lanjut pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya fungsi pemahaman. Kegiatan remedial ini memberikan pemahaman lebih baik kepada siswa maupun guru bagi seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan remedial. Terlebih dulu harus bagi seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan remedial itu harus memahami kelebihan dan juga kekurangan kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Untuk kepentingan itu, maka guru terlebih dahulu mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Dari evaluasi tersebut akan diketahui apakah strategi ataupun metode pembelajaran sudah tepat, apakah pengalaman belajar yang dipilih itu sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, apakah media atau alat yang digunakan itu sudah bisa membantu mempermudah pemahaman siswa. Dari hasil evaluasi inilah guru bisa memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian masuk ke proses penyesuaian. Proses penyesuaian ini dalam kegiatan remedial adalah penyesuaian pembelajaran yang dibuat oleh guru yang disesuaikan dengan karakteristik dari siswa. Untuk menentukan hasil belajar siswa dan materi pembelajaran ini disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Kegiatan pembelajaran guru harus menerapkan kekuatan yang dimiliki oleh individu siswa melalui penggunaan berbagai metode ataupun alat atau media pembelajaran. Kemudian masuk fungsi akselerasi. Kegiatan remedial mempunyai fungsi akselerasi
atau mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Terhadap pembelajaran karena siswa dapat dipercepat penugasan terhadap materi pelajaran melalui penambahan waktu dan frekuensi pembelajaran. Kemudian masuk ke fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan menurut Mulyadi dimaksudkan agar pembelajaran remedial itu dapat memperkaya proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat diperoleh melalui pembelajaran remedial. Pengayaan lain adalah dalam segi metode dan alat yang digunakan dalam pembelajaran remedial. Kemudian selanjutnya fungsi terapeutik. Fungsi ini ditunjukkan dengan kegiatan membantu siswa mengalami kesulitan dalam aspek sosial dan pribadi. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial ini dilakukan ketika peserta didik itu teridentifikasi oleh guru mengalami kesulitan dalam penguasaan terhadap KD tertentu yang sedang berlangsung. Kemudian yang selanjutnya masuk ke prinsip pembelajaran remedial. Prinsip pembelajaran remedial ini merupakan pemberian pembelakuan khusus terhadap siswa yang mengalami hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Hambatan yang terjadi itu dapat berupa kurangnya pengetahuan dan keterampilan atau lambat dalam mencapai kompetensi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan: yang pertama adaptif, yang kedua interaktif, yang ketiga fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, yang keempat pemberian umpan balik, yang kelima kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Kemudian bentuk kegiatan remedial. Yang pertama, memberikan tambahan penjelasan atau contoh. Terkadang siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami penyampaian materi pembelajaran disajikan dengan pemberian pemahaman ilustrasi ini bisa membantu siswa dalam memahami agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian mengkaji ulang pembelajaran yang lalu. Mengulangi materi pembelajaran yang lalu untuk agar siswa tersebut tetap mengingat materi yang telah dipelajarinya sebelumnya. Kemudian menggunakan berbagai jenis media. Gunakanlah jenis media yang bisa membantu siswa mudah untuk memahami pembelajaran. Bisa dilakukan dengan media infocus dengan menampilkan beberapa PPT ataupun video-video yang dapat menarik minat belajar siswa. Kemudian melakukan aktivitas fisik, misalnya demonstrasi atau praktek. Bisa dilakukan dengan melaksanakan praktek, baik itu bisa dilaksanakan di laboratorium ataupun di lapangan secara langsung. Kemudian kegiatan kelompok bisa dilakukan dengan melaksanakan diskusi kelompok, di mana di dalam kelompok tersebut siswa tersebut diharapkan mampu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu persoalan dan saling membantu satu sama lain untuk menumbuhkan sikap saling tolong menolong dalam bekerja. Kemudian tes ulang. Tes ulang ini diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti program pembelajaran remedial agar dapat diketahui apakah peserta didik itu telah mencapai ketuntasan dalam penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian ada tutor teman sebaya. Kemudian dengan cara menggunakan sumber belajar lain. Kemudian masuk ke strategi dan teknik remedial. Ada beberapa banyak strategi yang bisa dilakukan dalam remedial ini. Yang pertama, strategi dan teknik pendekatan bersifat kuratif. Bisa dilakukan dengan pengulangan, pengayaan, percepatan. Kemudian yang kedua, strategi dan teknik pendekatan bersifat preventif.
Kemudian yang ketiga, strategi dan pendekatan bersifat pengembangan. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh dari program remedial. Nah, di sini terlihat di judulnya terdapat program remedial kurikulum 2013. Yang pertama ada identitasnya, nama sekolah, kemudian kelas atau semester, kelas 8 semester 1, kemudian mata pelajaran matematika, kemudian ada ulangan harian yang keberapa, kemudian tanggal ulangan harian, kemudian bentuk soalnya adalah uraian, kemudian tahun pembelajaran 2023 atau 2024, kemudian ada materi dengan terdapat KD atau indikator. Di sini KD-nya itu KD 3.5, yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, mana indikatornya menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan PLDV dengan metode grafik, yang kedua dengan metode eliminasi, dan yang ketiga dengan metode substitusi. Kemudian ada rencana remedial dilaksanakan pada tanggal keberapa, kemudian juga ada KKM. Selanjutnya terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada nomor, kemudian nama siswa yang remedial, kemudian nilai ulangannya, kemudian indikator yang tidak dikuasai, kemudian bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial, kemudian nomor soal yang dikerjakan dalam tes, kemudian ada nilai tes remedial, dan yang terakhir keterangan. Nah, yang pertama kita ambil saja contoh, yaitu Abdul Razak. Nilai ulangannya 68, yang mana ia tidak menguasai indikator yang ketiga, maka bentuk pelaksanaan pembelajaran remedialnya dilakukan dengan pemberian tugas khusus. Soal yang harus dikerjakannya dalam tes remedial yaitu soal yang keempat dan yang kelima, sesuai dengan indikator yang tidak dikuasainya. Kemudian nilai tes remedial yang diperolehnya itu 78 dengan keterangan tuntas. Kemudian dilanjutkan yang Al-Hadi Islan, Bobby, Fernando, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya terdapat keterangan, yang mana di keterangan ini jika yang mengikuti peserta didik yang mengikuti remedial ini kurang dari 20%, maka bisa dilakukan dengan penugasan individu. Kemudian yang kedua, jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial ini lebih dari 20% tapi kurang dari 50%, maka bisa diberikan dengan penugasan kelompok. Jika yang mengikuti remedial itu lebih dari 50%, maka pembelajaran itu harus diulangi dengan menggunakan metode yang berbeda. Selanjutnya terdapat lampiran soal ulangan harian dan juga ada lampiran jawaban soal ulangan harian. Kemudian dilanjutkan oleh lampiran soal remedial yang kelima tentang materi yang sudah dites. Kemudian juga ada lampiran jawaban soal remedial. Kemudian begitu seterusnya sampai pertemuan akhir. Nah, selanjutnya masuk kepada materi program pengayaan. Yang pertama, pengertian dari program pengayaan. Program pengayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang memiliki kecepatan waktu dan hasil belajar yang baik daripada teman-temannya, sehingga memiliki waktu luang yang dapat dimanfaatkan oleh guru agar siswa itu tidak cenderung gaduh atau mengganggu teman-temannya dalam belajar. Atau lebih jelasnya, program pengayaan ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Kemudian komponen-komponen dalam menyusun program pengayaan. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan elemen baru dalam dunia pendidikan
yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa tujuan kegiatan pengayaan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapainya tingkat perkembangan yang optimal. Kemudian, faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan. Yang pertama, faktor siswa. Dalam menentukan jenis kegiatan pengayaan yang akan dilaksanakan, guru harus memperhatikan karakteristik siswa, baik yang berkenan dengan faktor minat maupun dengan faktor psikologis lainnya. Kemudian, faktor manfaat edukatif. Sesuai dengan tujuan utama pemberian kegiatan pengayaan, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa berkembang secara optimal, maka kegiatan pengayaan harus memberikan manfaat bagi siswa. Kemudian, faktor waktu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kegiatan pengayaan diberikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa dengan memanfaatkan kelebihan waktu, sementara siswa lain masih melakukan kegiatan remedial. Kemudian keterkaitan KKM dan pengayaan. KKM dan pengayaan ini memiliki keterkaitan yang satu sama lain, yang mana jika nilai siswa tersebut di atas KKM, maka siswa tersebut bisa diberikan soal-soal pengayaan. Kemudian masuk ke contoh program pengayaan. Yang pertama, judulnya program pengayaan. Kemudian ada identitas, ada nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, ulangan harian yang keberapa, kemudian tanggal ulangan harian, bentuk soal, tahun pelajaran, kemudian ada materi, KD dan juga indikator. Di sini sama seperti yang tadi, KD-nya yaitu KD 3.5 tentang PLDV. Kemudian untuk rencana pengayaannya pada tanggal 27 November 2023, sama dengan waktu rencana remedial. Kemudian untuk KKM-nya 77. Kemudian pada tabel terdapat nomor, nama siswa, nilai ulangan, dan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama ada Alex Fernanda dengan nilai ulangannya 90. Maka bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial ini bisa memberikan soal-soal pemecahan masalah, misalnya soal-soal olimpiade yang terkait dengan materi PLDV. Kemudian juga bisa memanfaatkan siswa-siswa yang memiliki nilai yang tinggi untuk bisa menjadi sebagai tutor sebaya. Kemudian terdapat lampiran soal pengayaan, ada 5 soal. Kemudian juga ada lampiran jawaban dari soal pengayaan. Kemudian dilanjutkan oleh pertemuan berikutnya dengan format yang sama seperti di ulangan harian yang kelima ini. Kemudian masuk ke yang terakhir, materi terakhir tentang program olimpiade. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari program olimpiade. Program olimpiade adalah suatu program kegiatan belajar yang direncanakan dan dilaksanakan guna untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetensi atau olimpiade. Adapun tujuan dari olimpiade ini secara umum adalah meningkatkan mutu pendidikan matematika secara komprehensif
melalui penumbuh kembang budaya belajar, kreativitas, dan motivasi meraih prestasi terbaik melalui kompetensi yang sehat serta menjunjung nilai sportivitas. Kemudian masuk komponen-komponen program Olimpiade, ada identitas, jenis kegiatan, program kegiatan, waktu kegiatan, sasaran, rangkai kegiatan, tempat kegiatan, peralatan yang digunakan, pelaksanaan kegiatan, dan organisasi kegiatan. Kemudian yang C, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program Olimpiade. Yang pertama yaitu faktor dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Ada bakat atau talenta, kepandaian, minat dari siswa, kebiasaan, motivasi, kesehatan, dan juga emosi. Kemudian dari faktor dari luarnya bisa berasal dari faktor keluarga, sekolah, ataupun lingkungan dan masyarakat. Kemudian masuk kepada contoh dari program Olimpiade. Nah, di judulnya terdapat program Olimpiade. Kemudian yang pertama ada identitas, nama sekolahnya, kemudian ada bidang Olimpiade yaitu matematika, untuk waktu pelaksanaannya pada hari Jumat jam 2 sampai jam setengah 4. Kemudian untuk kelas 8 dan juga 9. Kemudian guru pembinanya bisa diisi nama guru pembinanya. Kemudian pada kolom berikutnya ada materi pokok, indikator, contoh soal, kunci jawaban, waktu, metode, sumber, dan juga pembimbing. Kita contohkan yang pertama yaitu materi pokoknya tentang bilangan. Mana indikator materi bilangan ini yang pertama operasi dan sifat-sifat bilangan bulat atau rasional. Kemudian indikator yang keduanya menggunakan operasi sifat bilangan untuk mendapatkan suatu bilangan yang memenuhi sifat tertentu. Kemudian contoh soalnya terdapat contoh soal tentang bilangan. Contohnya bilangan real 2,525252 dan seterusnya adalah bilangan rasional, sehingga dapat ditulis dalam bentuk di mana M kali N bilangan bulat. N itu tidak sama dengan 0 jika dipilih M dan N relatif 5, berapakah M ditambah N? Itu bisa dicari di kunci jawaban yang telah disediakan. Kemudian waktunya untuk materi bilangan ini yaitu pada pertemuan pertama. Metode yang dilakukan bisa dilakukan dengan diskusi, latihan soal, dan juga penugasan. Kemudian juga terdapat sumber belajar atau sumber rujukan bagi siswa untuk mempelajari materinya tersebut. Kemudian juga ada pembimbing, nama dari guru pembimbingnya, dan seterusnya sampai materi yang terakhir. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang pertama tadi, yaitu ada silabus, kemudian ada LPP, ada modul ajar, ada program pengayaan, ada program remedial, ada program Olimpiade. Baiklah, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.